Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi untuk kita semua. Sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai dengan pagi hari ini kami diperkenankan untuk hidup, menghirup udara pagi yang segar dan menikmati hari yang baru hari ini. Dan terlebih kami meyakini kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kami, di tengah ibadah kami. Dan juga kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa untuk pagi ini kami bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus, makan dan minum unsur perjamuan kudus. Dan ketika kami melakukannya seperti firman-Mu katakan, kami sedang mengingat apa yang Tuhan kerjakan, kematian Tuhan atas kami, menebus semua kami dari segala dosa-dosa. Dan kami bersyukur olehnya Tuhan, dan hari ini kami meminta pertolongan Tuhan, meminta Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskan semua kami umat-Mu. Kami bersyukur, kami tidak mengawali perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita akan mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi saudara yang belum mengalami baptisan selam, maka saudara belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi kita akan mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah diserahkan, yang sudah dipecahkan, yang sudah disalibkan, supaya melalui pengorbanan Yesus, saudara dan saya ditebus dari semua dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, kalau engkau percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus, makanlah dengan ucapan syukur. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara, apakah saudara mempercayai bahwa cawan yang ada di tangan kanan saudara adalah lambang dari darah Yesus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat cacat, dicurahkan di bukit Golgota untuk membasuh bersih semua dosa-dosa kita, sehingga hubungan kita yang terputus oleh dosa dengan Tuhan kita disucikan kembali, dikuduskan, dan melalui pengorbanannya kita terhubung kembali dengan Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan juga mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa oleh karena pilur Yesus, oleh karena darah Yesus, maka apabila kau datang dengan sakit penyakit hari ini, percaya kuasa darah Yesus akan menyembuhkan kamu. Jadi saudara dikasih Tuhan, jika kau percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus dan engkau meminumnya, jika kau sakit hari ini, Tuhan akan sembuhkan engkau oleh karena imanmu kepada Tuhan. Kalau saudara percaya cawan ini lambang dari darah Yesus, minumlah dengan ucapan syukur. Mari kita akan
bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya hari ini Tuhan melawat saudara dan saya. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus hari ini kami menerima sakramen perjamuan kudus. Kami melakukannya mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, mengingat apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidup kami, membuat hati kami meluap dengan ucapan syukur. Karena tidak ada hal yang tidak baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan kerjakan adalah baik bagi kami. Kematian memberi kami kekuatan Tuhan untuk hidup dan melalui hidup ini dan memasuki hari-hari baru kami ke depan dengan penuh pengucapan syukur, penuh pengharapan. Karena bukan saja Tuhan menebus kami dari segala dosa, tapi Tuhan menjamin kehidupan kami, masa depan kami, melangkah bersama dengan Tuhan, melihat hari depan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kami bersyukur Tuhan, kami menikmati sakramen perjamuan kudus, kami terima anugerah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Membagi-bagikan 5.000 orang lebih sampai puas, masih sisa 12 bangku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kita? Saya percaya saudara betul-betul orang-orang yang berbahagia dan bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan memelihara hidup kita. Saudara-saudara, mari kita akan mendengar dengan firman Tuhan hari ini dan Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang pertama mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaat. Saudara-saudara, kalau kita betul-betul merenungkan firman Tuhan dan semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, rasa-rasanya mulut kita ini tidak pernah bisa berhenti untuk menaikkan semua ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan turun-temurun bagi saudara dan saya. Dan bagaimana cara kita membalas semua kebajikan dan kemurahan, kebaikan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang betul-betul hari-hari ini sama dengan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, sedang menghadapi kesulitan barangkali karena memang menghadapi pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh banyak orang, bahkan di 112 negara mereka sedang juga berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sekali lagi biarkan keluar pujian dan ucapan syukur dari mulut kita, meluap dari hati yang dipenuhi dengan pengagungan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan tetap Allah yang baik dan selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tercatat di Alkitab itu hanya orang laki-laki, belum terhitung wanita, belum terhitung anak-anak. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Mereka kenyang setelah makan dan masih tersisa 12 bakul. Dan saudara tahu apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal tersebut? Mengapa mujizat ini terjadi? Mari kita melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, kemudian dia mengucap syukur atas roti tersebut dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga yang dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang dikehendaki. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Setelah Yesus mengambil roti dan ikan, kemudian mengucap syukur, 5.000 orang lebih mereka makan kenyang. Masih sisa 12 bakul. Nah Bapak Ibu, secara naluriah kita memang terdorong untuk bisa bersyukur kepada Tuhan untuk sesuatu yang kita terima secara berlebih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita menerima dalam jumlah yang besar. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat sekali lagi dari firman Tuhan ini.
ditinjau dari 5 roti dan 2 ikan. Itu jumlah yang sama sekali tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Dan barangkali seperti ketakutan Filipus, kekhawatiran Filipus, Alkitab mengatakan Filipus berkata, roti seharga 200 dinar pun tidak mungkin cukup untuk memberi makan orang-orang walaupun dalam sepotong kecil. 1 dinar itu seharga 48.079 rupiah. Kalau dikalikan 200 kira-kira 9.615.800 rupiah. Uang 9 juta lebih ini digunakan untuk membeli roti. Dan itu pun menurut Filipus tidak mencukupi untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita melihat Alkitab, diawali dari Yesus mengucap syukur. Tuhan Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus mendoakan, membagi-bagikan, dan 5.000 orang lebih makan kenyang sampai puas. Masih sisa 12 batu. Bukankah ini luar biasa, saudara-saudara? Mari kita perhatikan kembali apa yang firman Tuhan katakan. Ada 10 orang Samaria sakit kusta. Tuhan menyembuhkan mereka tanpa pandang bulu. Dan hebatnya, saudara-saudara, dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya tadi, yang kembali kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan bukan hanya karena ucapan syukurnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Bukan saja hanya untuk mengucap syukur dia disembuhkan oleh Tuhan, tetapi kemudian dia juga mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Lukas pasal yang ke-17 ayat 19 mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggris diterjemahkan give thanks in all circumstances. Artinya dalam segala situasi, dalam semua situasi. Berarti saudara-saudara, mengucap syukur walaupun dalam kesulitan yang sedang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah. Saudara dan saya sedang hidup di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, bersama dengan semua orang-orang di tengah bangsa kita Indonesia ini, dan bahkan di 112 negara, semua kita sedang berjuang melawan penyebaran COVID-19 ini, supaya semua kita segera keluar dari pandemi ini dan kemudian memulai kehidupan normal. Tapi situasi seperti ini memang tidak mudah, saudara-saudara. Saudara dan saya perlu tahu dari firman Tuhan ini, Tuhan mau membuat pembedaan antara saudara dan saya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama di tengah situasi yang sulit seperti sekarang. Tapi yang Tuhan mau lihat, ada pembedaan yang Tuhan akan kerjakan. Ketika orang sulit menemukan cara untuk mengucap syukur dalam situasi yang seperti sekarang, saudara dan saya bahkan sulit untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik, sangat baik. Mulut kita ini rasanya tidak bisa untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tentu dengan cara berpikir yang baru, yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika tekanan ekonomi membelit kita? Saat ini barangkali ada di antara saudara dan saya, kita adalah penopang tumpuan ekonomi keluarga kita. Tiba-tiba kita harus di-PHK dari perusahaan tempat di mana kita bekerja, justru di saat-saat pandemi corona ini sedang terjadi. Saat pemasukan sangat berkurang, atau bahkan semua tabungan kita sudah kosong, sementara kebutuhan harus tetap terpenuhi.
saat toko kita, usaha kita sedang mengalami kebangkrutan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam kondisi yang demikian? Bagaimana kita bisa tetap bersyukur tatkala kesehatan kita sedang dirongrong oleh sakit penyakit? Saat kita sakit, tepat di masa-masa sulit di pandemi corona ini, saudara-saudara, dan kita tidak punya cadangan untuk keuangan bagi pengobatan kita. Saat kita divonis ada yang sakit kanker, sakit jantung, atau mungkin salah satu orang yang sangat kita kasihi harus pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Masih bisakah saudara dan saya mengucap syukur di tengah situasi tekanan hidup yang seperti ini? Saudara-saudara, memang untuk bisa memahami dan mengerti hal-hal yang demikian, kita perlu belajar, kita perlu lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Ada dua kata yang menjadi sumber dari kata mengucap syukur yang kita akan pelajari bersama hari ini. Dibangun dengan sebuah kata eu yang artinya well atau baik, dan charis yang artinya grace atau anugerah. Jadi sesungguhnya arti mengucap syukur adalah berterima kasih atas anugerah yang sempurna yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Yang namanya anugerah atau pemberian yang memang patut kita syukuri, apalagi dari Allah kita, Allah yang pemilik kehidupan ini. Saudara-saudara, tidak mungkin Tuhan memberikan yang jahat, Tuhan merancangkan yang buruk atas saudara dan saya. Kita ini anak-anak Tuhan, kita orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Lukas mengatakan demikian, saudara-saudara. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya bapaknya ini akan memberi ular, ganti ikan? Atau bapaknya ini akan memberi kalajengking ketika anaknya memberi telur? Dan firman Allah katakan, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, masalah memang ada, dan kadang Tuhan memberikan berkat yang berselimutkan masalah. Kita hanya melihat luarnya saja, kita hanya melihat sakitnya, susahnya, bukan apa yang ada di balik semua hal tersebut. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membuat hidup kita menderita secara sengaja. Ada sesuatu yang indah di balik setiap kabutnya gelap. Ada sebuah pujian lama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pujian ini mungkin sempat dipertentangkan oleh banyak ahli teologi. Karena pujian lama ini mengatakan bahwa meskipun saya susah mengikut Yesus, saya mau tetap iri Yesus. Saudara-saudara, saya tidak sedang ingin memperdebatkan pujian ini yang barangkali oleh beberapa orang ahli teologi dikatakan bahwa ini teologi yang salah, ini teologi penderitaan dan sebagainya. Tapi saya melihat ada makna di balik pujian ini. Semua anak Tuhan, saudara dan saya memang harus memikul salib kita masing-masing. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, mengikut Yesus adalah keputusan yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu saudara. Saya mau iringi Yesus. Meskipun
bangsa menderita dalam dunia. Sayanglah diri Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan kita baik, saudara-saudara. Ucapan syukur itu adalah magnet yang akan menarik kuasa Tuhan. Magnet yang akan menarik kuasa Tuhan dari surga dan turun untuk mendatangkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur kepada Tuhan akan mendatangkan kuasa mujizat Tuhan bagi hidupmu dan hidup saya. Mengucap syukur, firman Tuhan akan mengubah ratapan menjadi tarian. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan mari kita akan mengambil keputusan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan lihat susahnya saja, jangan lihat sakitnya saja, jangan lihat luarnya saja, jangan lihat bungkusnya saja, tapi lihat maksud baik Tuhan di balik semua penderitaan yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya alami. Tuhan mau memaksudkan sesuatu yang baik. Bukankah firman Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba sungguh mengucap syukur bersama dengan seluruh umat-Mu yang melihat tayangan ini, bersama-sama menyaksikan tayangan ini. Bersama-sama kami menaikkan pujian syukur kami yang tidak terhingga kepadamu. Untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin kami sedang mengalami sakit, mungkin kami sedang mengalami penderitaan, ada tekanan ekonomi, ada berbagai macam rintangan, halangan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi menimpa hidup kami. Tapi tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terlalu banyak alasan untuk kami menaikkan pujian syukur kami. Kami masih memiliki tubuh yang sehat. Kami memiliki nafas untuk kami bernafas tanpa harus membayar. Kami memiliki keluarga kami masing-masing bersama dengan istri, suami, anak-anak kami dan semua anggota keluarga kami. Kami masih bisa menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Mungkin kami tidak berlimpah harta, kami hidup dalam kecukupan oleh pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akan menutup doa ini, mari saudara angkat kedua tangan saudara kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari terimalah terlebih dahulu semua kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang sangat mengasihi saudara, akan menuntut langkah-langkah hidupmu dari hari ke hari. Apapun yang kau alami, engkau akan tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, asal engkau bersepakat bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan itu akan menarik kuasa Tuhan dari surga untuk membuat mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.